Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak pimpinan cabang, ruang, ibu-ibu pimpinan anak isyah, pimpinan takmir masjid, dan mungkin dari rumah sakit, semua saja. Yang pertama, saya berterima kasih pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi mencoba mengenal Muhammadiyah. Salah satunya adalah mengenal Pak A.R. Fakhrudin. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan walaupun mungkin tidak lengkap. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, jadi Pak A.R. itu menjadi orang yang berusaha mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan, mengikuti Nabi Muhammad. Karena itu selalu banyak tulisan-tulisan tentang Pak A.R. atau catatan-catatan atau ceramahnya itu selalu mengajak bagaimana kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad yang baik. Ya. Karena teladan kehidupan, kalau kita mau mencari teladan yang terbaik itu ya Nabi Muhammad SAW. Karena itu saya kutip di sini, ya, bagaimana menangkap pesan Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi Nabi Muhammad itu teladan yang terbaik. Karena itu ketika pada tahun 1900 ya mungkin 10 apa 11 sebelum berdiri Muhammadiyah, Kiai Dahlan mendapat inspirasi dari Budi Utomo, anak Budi Utomo namanya Mas Raji, siswa usia 16 tahun, 14 tahun itu, ya Dahlan mendapat inspirasi dari anak-anak, dari anak muda. Karena pada tahun 1911 Kiai Dahlan itu mendirikan sekolah seperti semacam pondok di yang luasnya mungkin cuma 2,5 kali 6 itu. Ada meja dari kayu blabak suren itu. Muridnya ya mungkin baru 4, 5, 6 itu. Nah, waktu itu ada seorang murid dari Quick School Jetis, namanya Mas Raji. Mas Raji itu datang ke situ kemudian melihat Kiai Dahlan mengajar. Setelah Kiai Dahlan mengajar, selesai, Mas Raji itu tanya, Kiai, yang punya sekolah kamar ini siapa? Saya. Yang beli meja dan untuk lesehan belajar ini siapa? Saya. Yang mengajar siapa? Saya. Yang membiayai untuk belajar ini siapa? Saya, kata Kiai Dahlan. Lalu Mas Raji tanya, yang usia masih 15 tahun, 16 tahun itu, Kiai Dahlan itu besok mati enggak? Kiai Dahlan kaget, ditanya murid.
Mas Raji. Ya mati, semua orang pasti mati. Lalu Mas Raji itu bilang, kalau Kiai Dahlan mati, karena tadi semuanya dari Kiai Dahlan, sekolah yang baik ini akan mati. Karena itu Kiai Dahlan harus mendirikan organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi itu ya kumpulan orang banyak, ada yang ketua, ada yang wakil, ada yang tukang nulis, ada yang suka mencari dana. Ada yang, jadi kalau Kiai Dahlan mati nanti ada yang meneruskan. Nah, lalu Kiai Dahlan kemudian banyak menghubungi orang-orang budi utomo, antara lain Mas Dwijo Sewoyo dan sebagainya, termasuk Wahidin Sudirohusodo. Lalu minta bantuan untuk mendirikan organisasi. Jadi ide berdirinya organisasi itu dari Mas Raji. Jadi Kiai Dahlan itu orang hebat. Seorang kiai besar tapi mau mendengarkan, mau memperhatikan, mau menangkap pesan dari anak kecil. Anak kecil, anak muda, murid tadi. Jarang, biasanya orang kalau sudah posisinya tinggi, apalagi ulama, apalagi tidak mau mendengarkan orang itu. Tapi Kiai Dahlan itu orang yang hebat. Karena bagi Kiai Dahlan yang namanya al-haq itu mirobik. Bisa kebenaran itu dari anak kecil, dari kuli, dari tukang becak, dari tukang batu. Nah, ini orang yang cerdas. Artinya kebenaran itu ada di mana-mana. Nah, karena itu kemudian Kiai Dahlan mendirikan organisasi. Ketika berdiri organisasi, itu juga tidak diberi nama Ahmad Dahlaniyah. Walaupun umumnya kan kalau biasanya ulama itu namanya apa ya, misalnya katakanlah Syafi'i, lalu Syafi'iyah, lalu Thohir, Thohiriyah. Kiai Dahlan tidak. Kiai Dahlan itu yang diinginkan itu Islam. Islam itu teladan yang paling baik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena itu diambil dari laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, ini. Jadi Kiai Dahlan itu ingin, karena Islam itu luas. Kalau kemudian pakai Ahmad Dahlan lalu menyempit. Kalau pakai mazhab lalu menyempit. Cuma mazhab A, mazhab B. Kalau Kiai Dahlan, Islam itu luas. Semua orang Islam itu luas. Ya, ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Itu Islam. Muhammad. Ya, jadi Islam yang luas itu jangan dipersempit menjadi jalan kecil, tapi tetap jalan yang luas. Itu Kiai Dahlan. Lah Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Nabi Muhammad itu menjadi teladan mulai dari ketika dia masih anak-anak. Ya. Orang biasanya menggambarkan Muhammad kecil itu anak yatim, sedih, nangis, kemudian cengeng, malas, ya, duduk. Tapi Muhammad kecil, Muhammad muda ini itu bukan tipe anak yatim yang cengeng, yang sedih, yang malas, yang suka susah, tidak. Jadi waktu Halimah Sa'diyah ke Mekah mencari anak yang mau disusui, itu dulu awalnya tidak ada orang yang mau mengasuh Muhammad muda itu. Nah, akhirnya karena si Halimah Sa'diyah ini tidak dapat anak yang diasuh oleh orang-orang itu oleh orang-orang ibu-ibu yang menyusui, itu tradisi Arab dari sana. Itu adalah anak dari orang-orang kaya lah. Muhammad itu waktu itu dianggap bukan orang kaya, yang sebenarnya orang kaya. Nah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nah, Muhammad muda ini, Muhammad yang masih anak-anak ini bukan, tapi dia sejak kecil sudah sifat fatonah, sifat pekerja kerasnya sudah ada. Karena itu ketika menggembala kambing
kambing itu oleh Muhammad muda, yang anak-anak itu dibawa ke tempat yang banyak rumputnya. Sore hari sebelum masuk kandang diberi minum, sehingga kambingnya gemuk-gemuk. Jadi sifat fatonah itu sudah dimiliki oleh Muhammad sejak kecil. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah itu dalam hubungan Rasul seluruhnya, bukan hanya ketika sudah jadi Rasul, tapi sejak jadi anak-anak sudah menjadi teladan. Nah, ini yang perlu dicontoh supaya anak-anak yatim yang diasuh Muhammadiyah itu dibina, dibesarkan hatinya supaya menjadi orang yang tegar menghadapi itu. Dan kreatif, dinamis ya seperti Muhammad itu. Jadi karena Muhammad itu tadi mengasuh kambingnya, dibawa ke rumput yang banyak, sore hari diberi minum, akhirnya kambing dari Halimah Sa'diyah itu gemuk-gemuk, dan kemudian Halimah Sa'diyah banyak beranak pinak, dan Halimah Sa'diyah yang dulu kurang mampu, miskin, itu menjadi berkecukupan. Nah ini. Nanti ketika remaja dia juga tangkas, sudah ikut dalam perang Fijar mencari panah yang terus diberikan itu, lalu juga membaca syair-syair untuk memberi semangat. Ya. Nah itu kecerdasan Muhammad itu terlihat. Ya, sampai kepada ketika Hajar Aswad terbawa air, dan itu hampir aja suku-suku Arab itu konflik, lalu Muhammad itu kemudian menyatukan. Karena waktu itu ada keputusan siapa saja yang nanti yang akan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah itu yang datang pertama di Ka'bah itu. Subah itu yang ternyata yang datang pertama Muhammad. Kemudian Muhammad itu, Nabi Muhammad waktu itu belum Nabi, membawa sorbannya, lalu batu itu diletakkan di sorban, kemudian kepala-kepala suku itu masing-masing membawa dari pinggirnya, dibawa ke dekat tempat Hajar Aswad, lalu Hajar Aswad itu. Nah, ini keteladanan yang diberikan oleh yang ada pada Nabi Muhammad. Nah, nanti itu terus, Nabi Muhammad itu terus keteladanan itu sampai Nabi Muhammad itu menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya karena Nabi Muhammad itu ya keturunan orang kaya dari siapa? Abdul Muthalib. Kemudian ketika mati Abdullah meninggal diwarisi 4 ekor unta dan beberapa ekor kambing serta budak namanya Ummu Aiman. Kemudian ketika sudah mulai belajar bisnis. Belajar bisnis itu kemudian oleh Abu Thalib dititipkan ke Khadijah menjadi salesnya Khadijah. Kalau yang lain oleh Khadijah itu cuma diberi upah 1 ekor unta. Tapi Muhammad muda waktu itu diberi upah 2 ekor unta. Nah, kemudian bisnis ke Syam, ketika pulang keuntungannya berlipat-lipat. Lalu Khadijah tanya kepada Maisarah itu laki-laki. Gimana kok itu bisa keuntungannya berlipat-lipat? Lalu dijelaskan, dagangnya begini, kejujurannya begini, kalau habis terus kulaan dan sebagainya sehingga keuntungannya berlipat-lipat. Jadi Muhammad yang diberi upah 2 ekor unta tadi, selain mendapat upah paling banyak, yang satu cuma upahnya 1, kalau Muhammad 2, itu juga dapat bonus. Nah, jadi kalau orang upahnya banyak dan dapat bonus kan makin kaya. Nah kemudian nikah dengan Khadijah. Nah, nikah dengan orang kaya itu kan menjadi makin kaya. Tidak mungkin nikah dengan orang kaya menjadi miskin ya. Nah kemudian ketika sudah jadi nabi, setiap perang, kalau menang itu mesti dapat ghanimah 20%. Ya, 20%. Ghanimah yang paling besar itu diterima ketika di Khaybar. Khaybar itu tanah yang sangat luas. Dan kemudian tanah di Khaybar itu dikerjakan oleh orang-orang Yahudi
dengan hasil bagi hasil yang mengerjakan orang-orang Yahudi dapat sebagian. Nah, ceritanya banyak. Jadi akhirnya Nabi Muhammad itu menjadi orang yang sangat kaya raya. Nah, pertanyaannya, kenapa Muhammad orang kaya raya tapi rumahnya kok bisa diintai? Tidak ada pas pampres ya di sana. Tidak ada. Jadi rumahnya itu bisa diintai. Sehingga suatu hari Umar itu menangis ketika karena Nabi Muhammad itu tidur, ketika bangun itu di belakang punggungnya itu ada galer-galer bekas daun apa daun kurma atau itu orang kaya kan. Tapi itulah pemimpin. Orang kaya tapi hidupnya sama dengan orang seperti orang miskin. Ya. Kemudian menjadi kepala negara. Ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, jadi kepala negara menguasai Jazirah Arab. Tapi tetap saja dia bisa duduk dengan Bilal, tetap bisa duduk dengan orang-orang miskin dan sebagainya. Tidak ada dalam sejarah dunia, ya kalau kita pelajari sejak dulu sampai sekarang, itu pemimpin yang kaya raya, yang bisa, yang tidak punya istana, yang tidak punya pas pampres, yang rumahnya sederhana, ya itu karena hanya Nabi Muhammad satu-satunya. Orang yang seperti misalnya orang-orang komunis Marxis. Marxis itu orang miskin yang memperjuangkan orang-orang miskin. Jadi anaknya Karl Marx itu 2 orang perempuan mati. Anaknya banyak, 2 orang perempuan mati karena kelaparan. Ya. Dan Karl Marx itu cara mengatasi kemiskinan supaya merampok kekayaan orang-orang kaya. Nah, hasilnya itu karena itu kaum tani dan kaum buruh bersatulah untuk merebut kekuasaan harta orang berjuis. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu mengatakan innama tunsaru wa turzaku nabi du'afaikum. Ya. Khudh min amwalihim shadaqatan wa tutahhirum wa tuzakim biha. Jadi ambillah kekayaan dari orang kaya, berikan kepada. Dan orang yang kaya supaya mencintai orang-orang miskin. Ya, jadi karena itu kemiskinan itu adalah musuh terbesar Islam. Kemiskinan itu musuh terbesar Islam. Tapi orang-orang miskin itu harus dicintai. Ya, kita harus mencintai orang-orang miskin. Tapi kemiskinan itu harus kita berantas. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, andai kata kemiskinan itu merupakan suatu makhluk, akan saya tebas lehernya. Ya. Karena itu, Kiai Dahlan, itu yang diajarkan, karena beliau usianya tidak panjang, yang utuh itu hanya 2. Satu wal asri, tentang waktu, bagaimana menggunakan waktu. Jadi kalau orang bisa menggunakan waktu dengan baik, orang itu akan untung. Tapi kalau tidak bisa menggunakan akan rugi. Ya, karena waktu itu luar biasa. Bagi anak-anak yang cerdas, ya 1 menit mungkin dia dapat 1 kata. Ya, 2 menit bisa menghafalkan 2 kata. 1 hari mungkin dia bisa menghafalkan ayat Quran 2-3 ayat. Ya. Tapi bagi orang yang malas, 1 hari 1 ayat pun tidak bisa. 1 kosakata pun mungkin tidak bisa. Nah, tapi orang yang rajin bisa. Pedagang yang rajin bisa menggunakan waktu. Pagi-pagi sudah bangun subuh, tokonya dibersihkan dan sebagainya. Petani yang rajin, pagi-pagi bangun subuh, setelah itu siap-siap, kemudian ke kebun dan sebagainya. Jadi waktu itu luar biasa. Itu yang diajarkan dia. Yang kedua, al-ma'un.
Al-Ma'un itu pergaulan dengan orang sesama muslim, persaudaraan, tapi juga bagaimana memberantas kemiskinan. Kalau wal asri itu diajarkan oleh Kiai Dahlan selama 7 bulan. Menurut Kiai Jazuli dari Purworejo. Purworejo di daerah mana ya? Ada Gerabak sini namanya. Nah, Gerabak itu katanya dulu dari Gerabak itu Pak Jazuli itu guru Madrasah Mu'alimin tahun 26 sampai 56. Beliau muridnya Kiai Dahlan, Kiai Dahlan itu mengajarkan wal asri itu 8 bulan. Al-Ma'un 3 bulan. Kalau menurut Kiai Hajid mengajarkan wal asri itu 7 bulan lebih. Mengajarkan Al-Ma'un 3 bulan. Salah satu murid Kiai Jazuli di Gerabak itu namanya Sarbini. Dulu dia perawat di polikliniknya Muhammadiyah Gerabak. Kemudian pindah ke Gombong, juga jadi perawat mungkin dulu di rumah sakit Gombong itu. Kemudian ketika NKRI tahun menjelang kemerdekaan itu ada pengerahan rakyat putra untuk menjadi tentara oleh Jepang itu, salah satunya Sarbini ini menjadi prajurit dan kemudian menjadi orang besar jenderal dan kemudian menjadi menteri veteran. Ya. Kalau yang dari Cilacap Sudirman namanya. Nah, banyak itu, ya. Nah, jadi Kiai Jazuli itu mengatakan Kiai Dahlan itu mengajarkan wal asri 8 bulan. Ya. Nah, sementara Kiai Dahlan mengajarkan Al-Ma'un itu 3 bulan. Sampai Kiai Suja itu tanya, ya ini kok tidak tambah-tambah, kita sudah 3 bulan tidak tambah-tambah. Nah, sudah diamalkan belum? Sudah, gimana mengamalkannya? Nah, kalau sholat saya baca, oh bukan itu. Sekarang kamu keluar Kauman, cari orang-orang miskin dan anak yatim. Kumpulkan, diberi mandi, pakai sabun wangi, diberi pakaian yang bersih, syukur baru, kemudian diajari agama, makan di situ, tinggal sama kamu. Nah, waktu itu anak-anak kumpul, Kiai Suja dan. Tapi waktu itu karena cuma di sekitar Kauman ya paling banyak 30 orang miskin. Nah sekarang Indonesia itu ada lebih dari 27 orang miskin. Maka Muhammadiyah itu harus melakukan Al-Ma'un jilid 2. Artinya apa? Artinya mengurus, membantu, membebaskan kemiskinan tadi. Ya. Mencintai orang miskin, tapi anti kemiskinan. Anti kemiskinan tapi mencintai orang miskin. Nah, caranya bagaimana? Muhammadiyah jangan berhenti hanya di bidang pendidikan, kesehatan, lalu dakwah, tidak. Ya. Lalu sosial, ya. Pendidikan, kesehatan, sosial, dan jangan berhenti. Muhammadiyah harus bergerak mengamalkan seluruh ajaran Islam. Karena Kiai Dahlan baru sempat mengajarkan 2 surat. Karena usianya muda. 55 tahun, kurang 2 bulan sudah wafat. Karena apa? Quran itu 114 surat, lebih dari 6.000 ayat, dan itu semua petunjuk. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi yang hudal lil muttaqin itu bukan hanya wal asri dan Al-Ma'un, tapi seluruh Quran itu. Nah, maka Kiai Dahlan itu menginginkan Muhammadiyah itu kembali kepada Quran dan hadis dan mengikuti mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka namanya tidak dinamakan Ahmad Dahlaniyah, tapi namanya dinamakan Muhammadiyah, mengikuti Nabi Muhammad. Supaya perjuangannya, tiap harinya, amalannya yang dilakukan semuanya mengikuti Nabi Muhammad. Ya.
Nama Muhammadiyah itu juga bukan dari Kiai Dahlan, tapi dari Kiai Sangidu. Kiai Sangidu itu salah satu muridnya Kiai Dahlan. Tapi dia kemudian menjadi pendukung Kiai Dahlan. Kalau penghulu sebelumnya Khalil Kamaluddin Ningrat itu yang anti dengan ajaran Kiai Dahlan. Tapi kalau Kiai Sangidu itu muridnya yang kemudian menjadi pendukung Muhammadiyah. Salah satu keturunannya adalah ada Pak Jasman dan sekarang salah satu buyutnya perempuan menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah. Siapa? Urbanik Ayah. Hah? Bukan perempuan. Sekarang ketua pimpinan Aisyah sekarang gimana? Salma Hutan. Itu buyutnya. Jadi putranya Kiai Sangidu itu ada Bu Umniyah. Bu Umniyah punya putra siapa? Lalu ini Salma ini yang mendirikan TK Aba. Pelopor yang mendirikan TK Aba itu. Murid pertamanya antara lain Pak Jarnawi Hatikusumo. Nah ini, maka Muhammadiyah itu harus mengamalkan seluruh ajaran Islam. Jangan berhenti di pendidikan, sosial, kemudian kesehatan, tapi harus peternakannya Muhammadiyah harus punya, pertaniannya harus punya, perikanannya harus punya, pariwisatanya harus punya, dan sebagainya. Karena itu saya ketika tadi malam disuruh tidur di Candi Sari itu, saya membayangkan andai kata di Seruweng ini ada hotelnya Muhammadiyah. Itu tidurnya di hotelnya Muhammadiyah. Dan hotelnya Muhammadiyah harus jauh lebih bersih dari hotelnya Candi Sari. Ya. Airnya juga harus mengalir banyak, tidak sendet. Ya. Kemudian kebersihan, tidak ada sawang-sawang. Hotelnya Muhammadiyah. Ya. Ini selain menciptakan sumber dana untuk membantu orang-orang miskin, juga menciptakan lapangan kerja. Karena hotel itu kan pasti ada mempekerjakan. Ada manajernya, ada bagian makan, ada bagian yang atur dan sebagainya. Jadi kalau bisa Muhammadiyah itu punya usaha-usaha di bidang pariwisata juga. Misalnya di sini nanti dibangun, dibeli terus dibangun lantai berapa, nah, ini jadi hotel. Sehingga kalau orang datang ke rumah sakit sambil menunggu lihat. Tapi juga di sini depannya nanti ada swalayan yang jual kebutuhan Muslim, ada pakaian, ada buku-buku, ada Quran, ada haji, ada buku agama, lalu ada restoran. Kalau restoran yang ngasuh ibu-ibu dan itu kan pasti halal. Nah, sebelumnya pasti harus diadakan pelatihan-pelatihan dulu. Sekarang ini Cina itu yang jumlahnya 3,5% itu menguasai 70% aset bangsa. Tapi kita jangan benci dengan Cina. Karena cinta itu juga diciptakan oleh Allah. Surat Al-Hujurat 13 kan mengatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, salah satu suku itu adalah Cina. Nah, Cina itu harus kita contoh yang baik, yang tidak baik kita buang, jelek. Loh, Cina itu ada baiknya tapi ada tidaknya. Orang Islam itu banyak yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Yang tidak baik perilakunya itu jangan dicontoh, walaupun itu orang Islam. Orang Islam kok misalnya mencela kamu kafir, kamu ini, kamu salah, kamu bodoh, itu malah ngebom dan sebagainya, itu bukan ini. Karena pemahaman Islam tadi itu menyempit tadi. Mestinya luas mengikuti Nabi Muhammad, masuk dalam mazhab nanti masuk dalam submazhab lagi. Sehingga pemikirannya itu menjadi sempit. Tapi kalau mengikuti Nabi Muhammad itu luas. Pergaulannya luas. Karena itu Kiai Dahlan itu pergaulannya sangat luas. Dia bergaul dengan orang Jawa. Seperti di Jose Soyo, kemudian Sudiro Usodo, bergaul dengan politisi seperti Cokro Aminoto, Agus Salim,
bergaul dengan orang Kristen seperti Van Lith, bergaul dengan perempuan, anak-anak dan sebagainya, sehingga pergaulannya itu luas. Karena itu kalau pergaulannya luas, orang itu tidak gampang marah. Wah, kadang ada yang anti Wahabi, anti Salafi, lalu menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Jangan. Setiap orang itu, setiap kelompok itu pasti ada persamaannya. Ada yang sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang sama dengan NU, ada yang sama dengan Syafi'i, ada yang sama dengan Hambali. Tapi semua Qur'annya satu, Tuhannya satu. Jadi karena itu kalau mengikuti madhab Muhammad, bukan madhab siapa, itu wawasannya luas, pergaulannya luas, agamanya luas, bacaannya luas. Nah ini yang diinginkan Kiai Dahlan itu Islam yang seperti itu. Nah, jadi nanti kita berharap kalau misalnya Muhammadiyah cabang Seruweng kemudian juga memperluas, walaupun mungkin belum seluruhnya ya. Sekarang buat pariwisata dulu misalnya, ada hotel, lalu ada toko, ada ini dan sebagainya, ada rumah makan. Nanti buat lagi ada tempat peternakan ayam atau tempat peternakan dan sebagainya. Itu nanti mungkin Muhammadiyah cabang Seruweng itu bisa hebat. Itu caranya ya kita adakan pelatihan-pelatihan kalau perlu. Adakan pelatihan tentang bagaimana mengelola hotel, bagaimana pariwisata, bagaimana mandiri, kursus mungkin 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Adik-adik perempuan, laki-laki, remaja itu dilatih. Ya. Sehingga nanti kalau Muhammadiyah kaya, Muhammadiyah bisa berdakwah dengan apa-apa. Misalnya berdakwah dengan sepak bola. Sekarang perubahan pemikiran dunia itu karena kemarin sepak bola di Qatar. Orang-orang Amerika yang dulu anti Islam dan sebagainya itu menjadi sadar. Ya, setelah lihat Qatar, bagaimana Qatar orang habis nonton diberi makan gratis dan sebagainya, ya, yang menang diberi, yang kalah diberi dan sebagainya. Ternyata orang Islam itu baik gitu loh. Ada bagaimana mahasinul Islam, kebaikan Islam itu ditampakkan kemana-mana. Nah ini keteladanan yang saya maksudkan. Nah, karena itu keteladanan Nabi Muhammad itu mulai dari sejak muda sampai ketika menjadi pemimpin, itu pemimpin yang bisa merasakan penderitaan orang-orang miskin. Ya. Dalam surat Dalam surat Taubah ayat 9, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi pemimpin itu harus bisa merasakan penderitaan orang-orang yang dipimpin. Penderitaan orang miskin, itu pemimpin. Kalau pemimpin cuma menyuruh mengencangkan sabuk pinggang, ikat pinggang, tapi ikat pinggangnya gede-gede dan ya tetap kaya dia. Ya. Apa ada pemimpin yang sekarang orang kaya yang hebat, yang bisa duduk dengan orang-orang miskin di masjid seperti Bilal bin Abi Rabah dengan siapa? Itu tidak ada itu pemimpin yang seperti itu. Ya. Jadi karena itu ajaran yang diajarkan oleh Muhammadiyah untuk mengikuti itu, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita masuk ke Pak AR ya. Nah, Pak AR itu adalah orang yang berusaha untuk mengikuti Kiai Dahlan. Karena Pak AR itu lahir 14 Februari tahun 1916 dan ketika umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun itu sudah dikirim ke Talang Balai. Maka Pak AR itu tidak pernah bertemu dengan Kiai Dahlan. Ya, belum pernah bertemu dengan Kiai Dahlan, tapi Pak AR ingin tahu Kiai Dahlan itu seperti apa. Maka kemudian ketika tinggal di Kauman tahun 50, Pak AR itu berusaha untuk tanya sana tanya sini kepada murid-muridnya Kiai Dahlan. Ada kepada Ki Bagus, ada kepada Kiai Suja, ada kepada Bupatilah Zubair,
yang dulu pernah menjadi muridnya Kiai Dahlan. Nah, pengetahuan tentang Kiai Dahlan yang paling banyak Pak Air itu selain pada kiai-kiai itu berasal dari pada Kiai Sujak. Karena Kiai Sujak itu begini, Kiai Sujak itu anak laki-laki tertua dari Raden Lurah Ismail, Hasyim Ismail. Yang tertua itu namanya Jazimah, perempuan, kemudian Daniel itu lalu ketika tua menjadi Kiai Sujak, lalu Jazuli itu ketika tua menjadi Fakhruddin, kemudian Dayat itu ketua menjadi Ki Bagus, kemudian Kiai Zaini, ya ini itu kakeknya Pak Busro Mukodas. Nah, kemudian Munziah itu perempuan yang menjadi pimpinan Aisyah pertama, adiknya itu yang namanya Bariah yang menjadi ketua, kemudian ada satu lagi Walidah, tapi Walidah lain. Ya Walidah ini Walidah anaknya Kiai Lurah Hasyim, ada Walidah anaknya yang menjadi istrinya Kiai Dahlan. Nah, Pak Air itu ingin tahu banyak, karena itu kemudian bertanya. Nah, kebetulan waktu itu ada salah satu putranya Pak Sujak yang namanya Pak Waston Sujak. Mungkin bapak-bapak yang sepuh sudah pernah dengar, pernah jadi wakil sekretaris PP Muhammadiyah. Nah, Pak Waston Sujak itu setiap hari itu dipanggil oleh Pak Kiai Sujak. Kalau sudah habis isya, ton Rene. Kemudian setelah dekat didongengi tentang Kiai Dahlan. Sekali, dua kali senang. Tapi setelah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali jelek. Tetapi mau endo itu bahasa Indonesianya apa? Menghindar. Itu tidak berani menghindar. Dipanggil bapaknya untuk tidak mau. Kebetulan suatu hari Pak Air itu tanya sama Pak Waston, Kang Waston, nek kula jeng ngrungokke dongenge Kiai Sujak tentang Kiai Dahlan saged mboten? Pak Waston senang sekali. Beliau ingin menghindar, ada orang ingin mendengarkan. Nah, lalu akhirnya disampaikan pada Kiai Sujak, dan Pak Air itu tiap habis maghrib kalau selo sowan Kiai Sujak mendengarkan. Sehingga waktu itu Pak Waston ketika ketemu saya itu teriak-teriak sambil tersenyum. Kri, aku dino iki untuk ganjaran loro. Napa Lek? Siji aku nyeneng-nyenengke bapakmu, loro aku nyeneng-nyenengke bapakku. Pripun? Aku iki nek kan ngrungokke wis jelas saben dina ngrungokke. Ning bapakku kepengin anu, aku nek ra nuruti rawani. Bapakmu kepengin. Tak seneng-senengke. Sing siji aku nyeneng-nyenengke bapakku. Ana bapakku cerita iso ana sing ngrungokke bapakmu Pak Air. Jadi itu sehingga Pak Air itu cerita banyak itu dari Kiai Sujak. Nah, kembali pada tadi, maka Pak Air itu kemudian waktu itu mulai tahun 50 di Kauman itu aktif itu. Sehingga pengetahuan tentang agama, tentang itu diperoleh Pak Air dari kiai-kiai. Jadi kenapa Pak Air begitu? Jadi Pak Air itu kan begini, lahir di Pakualaman tanggal 14 Februari tahun 16. Nah, bapaknya itu penghulu Pakualaman, tapi asalnya dari Adikarto Kulon Progo sini. Nah, ketika tugasnya selesai, Mbah Fakhruddin itu kembali ke Kulon Progo. Mbah Putri itu dulu jualan permata, itu bangkrut. Nah, lalu Pak Air itu akhirnya ikut Mbak Yunya di Kota Gede, sekolah sampai tamat kelas 6. Setelah selesai masuk Mualimin kelas 1, tapi karena bayarannya mahal, 1 rupiah waktu itu, tidak kuat, keluar. Lalu kemudian ke Kulon Progo, kebetulan di Kulon Progo ada namanya Dawam Rozi. Dawam Rozi itu
orang tuanya kaya, lulusan mualimin. Karena itu orang tuanya bilang, Wam, kamu kalau selesai mualimin enggak usah di Benum. Dulu setiap lulusan mualimin itu harus dikirim ke luar kota. Keluar kan. Ada yang dikirim sampai di Gol, sampai mana-mana. Kamu tak gawe ke sekolah. Akhirnya Pak Dawam Raji itu dibuatnya sekolah, diberi nama Darul Ulum. Mungkin bapak-bapak ibu ada yang tahu Darul Ulum di Kulon Progo. Nah, Pak AR masuk situ menjadi murid yang pertama. Tapi ketika pimpinan Muhammadiyah waktu itu Kiai Hisam meninjau sana, tanya, kamu dari mana? Saya lulusan Mualimin. Sudah di Benum belum? Belum. Ini kan sudah dibuatkan sekolah. Tidak, walaupun kamu dibuatkan sekolah, kamu harus di Benum. Kamu harus keluar. Akhirnya Pak Dawam Raji menawar, ya saya mau tapi kalau boleh saya cari teman. Ya silakan cari teman. Akhirnya yang jadi temannya adalah Pak R. Pak R oleh Pak Dawam diajak, kamu ikut saya. Kemana? Ke Talang Balai di Benum. Lah kula niki tak sih kelas loro sanawiyah kok kan mulang nih pripun. Wes pokoke kowe melu. Akhirnya ikut ke Talang Balai. Nah, di Talang Balai, kalau pagi mau mengajar ilmu bumi, malam diajar ilmu bumi. Kalau pagi mau mengajar sorof, malam diajar sorof. Kalau pagi mau mengajar Quran, malam diajar Quran. Nah, itu selama 6 bulan. Jadi tiap hari itu Pak AR itu diajar oleh Pak Dawam Raji. Tapi setelah 6 bulan Pak Dawam Raji tidak kerasan pulang, Pak R ditinggal di sana. Nah karena itu Pak R kemudian, ya guru itu kan harus pinter. Maka gajinya di Talang Balai di Palembang itu habis untuk buku, beli buku. Kalau di Palembang nggak ada, kirim ke Jakarta atau tanya ke Jakarta, beli itu dikirim pakai surat-suratan itu. Nah itu Pak R itu akhirnya menjadi orang yang otodidak, belajar sendiri. Ya. Akhirnya menjadi rodok pinter gitu. Kalau yang pinter itu Buya Hamka. Buya Hamka itu tidak sekolah tapi juga belajar sendiri, akhirnya bisa membuat tafsir Al-Azhar yang luar biasa itu. Tidak semua guru besar, profesor bisa membuat tafsir seperti Al-Azhar, Pak. Nah, akhirnya Pak AR itu pindah-pindah di Talang Balai selama 10 tahun. Mbak Yu saya lahir di sana, saya lahir sudah di Jogja. Maka ketika saya lahir di Jogja itu Pak AR memberi nama saya dengan nama Sukri. Sukri itu dari kata syukur, dan itu pakai SY, karena sudah 10 tahun lalu pulang diberi nama Sukri. Tapi waktu itu sedang muncul itu tadi sukarelawan Indonesia yang Pak Sarbini masuk apa itu tadi. Maka kalau itu tidak pakai Y, Sukri, maka bisa Sukri, tidak pakai Y, bisa Sukri. Karena bisa dari sukarelawan Indonesia, bisa dari syukur. Nah itu akhirnya Pak kembali ke Jogja tahun 44. Nah itu kemudian aktif di Muhammadiyah, lalu di itu tadi yang saya ceritakan itu. Nah, karena di berbagai tempat itu sudah terlatih berpidato ya, selama 10 tahun di Palembang di Jawa itu, jadi pimpinan Muhammadiyah Ranting, kemudian jadi Pandu Awe dan sebagainya. Maka kemudian ketika Muktamar tahun 53 itu yang terpilih Buya Sultan Mansur. Waktu itu belum 13, masih 9. 9 itu dari Aceh itu minta supaya Buya AR Sultan Mansur itu mau membuka semacam musyawarah wilayah di Blang Bintang Aceh, Kutaraja. Sekarang Aceh Darussalam. Itu tidak ada 9 orang itu yang mau, karena waktu itu perjalanan dari Jogja ke Aceh itu lama. Jogja ke Jakarta 1 hari. Di Jakarta nunggu kapal. Dari kapal kemudian baru naik kapal ke Medan. Dari Medan baru naik
bis ke Kutaraja. Bisnya juga belum baik seperti sekarang. Ya. Masih bis ada kawar itu. Nah, di Aceh itu karena tidak ada yang bersedia, akhirnya pimpinan yang 9 tadi mencari orang siapa yang mau. Akhirnya kebetulan ketemu Pak AR yang waktu itu masih muda. Akhirnya Pak AR dikirim ke Aceh. Pak AR bilang, saya mau asal diizinkan oleh kepala kantor saya. Kepala kantornya waktu itu Pak Farid Ma'ruf, salah satu anggota pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu. Nah, oleh Pak Farid Ma'ruf karena beliau kepala kantornya, wes kowe mangkato, waktunya terserah kapan Bali, nek suwe ya ora apa-apa. Nah, karena kepalanya Pak Farid Ma'ruf, malah ketika mau berangkat ke Aceh itu oleh Pak Farid Ma'ruf dibuatkan jas satu setel. Jadi saya masih ingat warnanya krem. Waduh. Ketika berangkat ke stasiun, itu hampir semua anggota PP yang 9 itu mengantar. Jadi diantar di stasiun Tugu, diantar Pak R berangkat ke Aceh. Jadi di Aceh itu kira-kira 1,5 bulan. Zaman dulu, Pak. Jadi meninggalkan Jogja itu 1,5 bulan. Nah, sehingga saya sunat itu ya yang membiayai Pak Farid Ma'ruf, ya Pak Farid Ma'ruf. Jadi Pak AR itu dikirim ke sana 1,5 bulan, ketemu ketemu apa orang. Nah, baru pulang. Sehingga Pak AR itu lalu menjadi orang terkenal karena entrengan, ya, entrengan. Gampang ke sana, gampang disuruh sana mau, disuruh mana. Pokoknya asal yang menyuruh itu orang kiai, orang tua, Pak AR itu mau. Nah itu, kan itu Pak AR kemudian ke sana kemari dan terkenal sehingga pada tahun 56 itu sudah menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Karena dikenal, ya. Karena lama di Palembang, muktamarnya di Palembang tahun 56 ada musyawarah, terpilih Buya AR Ustaz Mansur lagi, Pak AR sebagai salah satu wakil ketua. Waktu itu masih muda. Jadi karena entengan gampangan itu. Ya, kebetulan kalau pidato juga bisa enak dan kadang-kadang ada humornya sedikit ya. Nah itu yang dilakukan oleh Pak AR. Nah, lalu Pak AR itu karena ingin mengikuti Kiai Dahlan, ingin mengikuti Rasulullah, ya berusaha mencari harta yang banyak. Tetapi harta itu tidak dimasukkan dalam hati. Harta itu hanya di tangan. Jadi beliau sering menasihati kita, nek duwe bondo, duwe barang, aja dilebokke ati. Nek ilang kok ndak sedih. Ning nek nang tangan ilang ya wis sesuk golek meneh. Jenenge dudu takdire, ya. Karena itu Pak AR itu sering misalnya ketika sudah jadi ketua PP, ketemu orang, ada ketemu menteri Pak Mintarja, beri uang 5 juta. Nah, nanti pulang saya dipanggil. Terno ini bendara PP Pak Yuber Kuari. Besok ketemu lagi Pak Sanusi beri 10 juta. Besok ketemu lagi pengusaha siapa. Itu banyak memberi. Dan karena sering ceramah kadang-kadang diundang oleh bank suruh ceramah. Nah, kalau bank itu kalau ceramah besar biasanya. Pertamina ngundang besar. Itu juga ya. Jadi karena itu Pak AR menyuruh supaya kita itu kalau bisa menjadi orang kaya, tapi kekayaan itu bukan tujuan. Kekayaan itu dipakai untuk sarana ibadah, sarana dakwah. Kaya Nabi Muhammad, seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kaya, tapi kekayaannya untuk dakwah, untuk ini. Tidak untuk dirinya sendiri. Jadi kekayaan itu jangan dimasukkan dalam hati ya. Nah, lalu yang kedua Pak AR itu menganjurkan supaya kita itu rajin mencari ilmu. Karena itu Pak AR pernah ketika jadi kepala Jawatan Penerangan Agama Semarang, Jawa Tengah, itu Pak AR mendaftar di Universitas Sultan Agung sebagai mahasiswa. Nah, waktu itu kemudian ketahuan oleh Pak Bustanil Arifin.
Nah, ini Pak AR mendaftar sebagai mahasiswa tapi kita terima sebagai dosen. Nah, Pak AR diterima sebagai dosen mengajar di Universitas Sultan Agung. Di Universitas Sultan Agung dan IKIP Semarang itu mahasiswanya kadang-kadang hanya 20-30, tapi kalau kuliah Pak AR mahasiswanya banyak karena gergeran ada seperti pengajian dan sebagainya. Nah itu lalu jadi Pak AR itu karena tadi pendidikannya cuma kelas 2 sanawiyah ya, belajar seni otodikta, lalu selalu mencari ilmu. Di Jogja ketika dibuka Fakultas Adab, Pak AR mendaftar sebagai mustami pendengar. Kebetulan waktu itu selain AR Fakhruddin ada AR Baswedan juga sama. Nah, sama-sama diterima sebagai mustami. Yang mengajar Pak Mukti Ali. Kalau Pak Mukti Ali mengajar, mahasiswa sudah kumpul, Pak Mukti itu tidak mengajar, cuma tanya siapa yang mau bertanya tentang persoalan-persoalan agama dan Islam. Kemudian ada yang ngacung. Nah, kalau pertanyaannya itu kira-kira bersangkutan dengan kemasyarakatan, oleh Pak Mukti diserahkan ke Pak AR yang suruh jawab. Tapi kalau kaitan dengan bahasa Arab, adab dan sebagainya ke Pak AR Baswedan. Jadi itulah jadi apa sangat ingin begitu. Tapi intinya supaya kita sekalian ini menjadi orang Muhammadiyah itu ya seperti kalau bisa seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa ya di bawahnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, karena itu saran dari Pak AR di sini ya. Ya kalau bisa pemikiran Pak AR, kalau bisa semua anggota Muhammadiyah itu menjadi mubalek. Mubalek itu tidak berat, syaratnya cuma ngerti satu ayat, balighu ani walau ayah. Tapi kalau menjadi ulama rasihun fil ilmi memang berat. Ya karena itu saya menganjurkan supaya setiap setiap cabang itu memiliki 5 orang mubalek. Tapi setiap cabang, setiap ranting memiliki 5 mubalek mubaligot, setiap cabang memiliki seorang ulama. Nah, karena itu saya tidak tahu di Seruweng ini Muhammadiyah punya pesantren enggak? Punya. Nah, kalau punya itu dibesarkan karena itu kunci, Pak. Kunci ke depan itu begini. Dulu di Magelang itu Pak Natsir itu mencarikan dana dari Timur Tengah dapat dana besar. Lalu dibuat masjid. Masjid itu yang meresmikan HB ke-9, ayahnya HB sekarang. Itu di Magelang. Yang khutbah pertama Pak AR. Tapi karena di Magelang itu Muhammadiyah tidak punya orang yang bisa ceramah, yang hafal Quran, yang bisa ngimami dengan baik, dan akhirnya masjid ini menjadi orang lain. Karena itu saya selalu mengingatkan supaya Muhammadiyah itu memperbanyak pesantren. Kalau bisa di setiap cabang itu ada satu pesantren, syukur bisa seperti MTS, seperti Mu'alimin dan sebagainya. Itu harus memperbanyak. Dulu waktu saya masih bendahara PP, saya bilang sama Pak Amin, tolong saya diberi kewenangan mengeluarkan uang 1 juta tanpa disidangkan untuk membantu pesantren. Tapi nanti saya laporkan. Oh ya boleh. Nah lalu Pak Amin memberi izin itu, lalu saya selalu membantu pesantren-pesantren walaupun waktu itu hanya 300.000, 200.000 karena waktu saya jadi bendahara PP pertama zamannya Pak Azhar itu Muhammadiyah itu hanya mempunyai uang 40 juta. Nah, saya berpikir mau membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya uangnya cuma 40 juta. Nah, terus saya lihat di ADART, oh iya ini anggota harus ditarik dan sebagainya. Lalu saya merancang untuk menarik iuran dari anggota seluruh Indonesia yang jumlahnya waktu itu 600.000 termasuk yang mati. Karena termasuk ada nama Pak Dirman, tapi sudah meninggal.
Nah, kemudian saya hitung-hitung menjelang bulan Ramadan, sekian bulan sebelum Ramadan itu ternyata untuk biaya membuat surat peketikan, memberi makan yang ngetek itu 28 juta. Uangnya cuma 40 juta. Wah, ini bagaimana kalau misalnya kita keluarkan 28 juta, enggak kembali uangnya cuma 40 juta. Tapi waktu itu Pak Air masih. Pak Air bilang sama saya, nek ming tok pikir-pikir ngono ora berubah Muhammadiyah. Kabeh ana resikone. Nah, Pak Air lalu, wah saya diberi semangat oleh Pak Air. Lalu iya, saya betul. Lalu saya suruh ketik. Dari 600.000 itu cuma bisa diketik 60.000 selama 3 bulan. Nah, Ramadan kita kirim, biayanya sekitar 28 juta. Syawal masuk, ya, yang kita kirim tadi kan kira-kira 60.000. Yang masuk jadi wesel, dulu masih pakai wesel, itu cuma 6.000. Tapi 6.000 yang masuk itu jumlah uangnya 324 juta. Dari 28 juta. Lalu tahun 2 ke puasa kedua saya genjot lagi. Dan kemudian saya lalu tembus di atas 1 miliar itu sudah zaman Pak Syafi'i. Nah, artinya kita berdakwah itu mengikutkan warga, jangan hanya diurusi oleh pengurus saja. Jadi warga itu harus diikutkan. Ya. Kalau itu bisa, Muhammadiyah itu bisa cepat kaya, bisa menyaingi Cina tanpa kita harus dendam dengan Cina. Ya. Cina yang yang baik, metodenya, caranya, keterampilannya yang baik kita contoh, tapi sifat-sifat yang mungkin suka menipu, suka bohong jangan. Ya. Karena Cina itu juga. Nah, kembali kepada tadi, maka Muhammadiyah itu harus mengikuti keteladanan Nabi Muhammad itu bisa besar, ya, bisa menjadi organisasi yang besar, dan kalau bisa Muhammadiyah itu menjadi pembayar pajak terbesar. Pembayar pajak terbesar itu berarti Muhammadiyah yang paling kaya. Ya, karena dakwah Muhammadiyah harus diperluas. Saya ketika menjadi ketua lembaga seni budaya berusaha memperluas dakwah tidak hanya dengan lisan, tapi dengan film. Film juga. Nah, film itu kita sudah membuat Meniti 20 hari, kemudian jejak 9 Putri Sejati. Meniti 20 hari sudah diputar di sini belum? Itu tentang Pandu Awe. Sudah. 9 Putri Sejati tentang Aisyah? Belum. Belum pernah putar di sini tentang kebangkitan Aisyah. Kemudian jejak langkah 2 ulama itu tentang perjuangan Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim Asy'ari, belum pernah putar ini. Kemudian yang terakhir cita-citaku setinggi balon. Nah, ini kita yang kelima ini, kalau tidak ada aral melintang kita akan buat filmnya Juanda. Juanda itu anaknya Kiai Tasikmalaya, kalau di sana Ajengan, yang ketika kuliah di ITB zaman dulu ITS, itu orangnya pinter Juanda itu. Nah, waktu itu ditawari oleh dosennya supaya Juanda itu menjadi asistennya. Tapi oleh bapaknya, Pak Kartawijaya, dilarang. Juanda, kamu enggak usah jadi asistennya dosenmu, kamu di Muhammadiyah saja. Lalu Juanda ini menjadi kepala SMA Muhammadiyah Jakarta. Ketika Bung Karno jadi presiden, Juanda itu sering ditarik dan kemudian menjadi orang kedua setelah Bung Karno. Terutama setelah Bung Hatta mengundurkan diri. Nah, ini akan kita filmkan. Itu insya Allah akan dibiayai, kalau tidak ada aral bintang akan dibiayai oleh BCA 2 miliar. Ya. Nah, kemudian saya juga sudah kontak, tadi saya tanya, tempatnya Bu Susi itu mana kampungnya itu. Karena juga saya ingin ketemu dengan Bu Susi, mungkin Bu Susi itu mau membantu juga, karena ide dari Juanda itu dulu kan batas laut itu cuma 2,5 mil. Dengan deklarasi Juanda itu diperluas menjadi 12,5 mil. Jadi tidak ada lagi laut antara Jawa dengan Kalimantan, laut internasional tidak ada lagi. Armada ke-7 tidak bisa lewat situ lagi. Karena itu sudah menjadi laut Indonesia. Nah, Juanda itu
bisa mempersatukan Indonesia dengan laut tadi, tapi juga memperluas Indonesia dengan yang tadi cuma 2,5 mil menjadi 12,5 mil. Nah ini kan kekayaan yang luar biasa. Tapi Muhammadiyah belum bergerak ke sana, padahal kita tidak makan ikan. Ikan itu di laut itu kita tidak makan, tinggal nangkap. Ya. Nah, dulu yang mengamankan laut itu Bu Susi. Karena waktu itu yang di Natuna itu kan setiap hari yang dicuri itu 4 miliar. Ada nelayan Cina, nelayan Malaysia, nelayan Vietnam, nelayan Filipina. Dan itu yang dibom oleh Bu Susi itu lebih dari 200 kapal. Kapal pencuri itu. Belum yang ditangkap. Jadi yang mengamankan, yang mendeklarasikan itu Juanda, orang Muhammadiyah. Yang mengamankan Bu Susi. Nah, Bu Susi ini sekarang sedang akan akan membuat universitas kelautan. Sudah wakaf 10 hektar. Kampungnya mana itu? Nah, Pangandaran. Nah, jadi saya ingin ke sana kapan-kapan, tapi alamatnya belum ketemu. Sehingga nanti Muhammadiyah itu harus bergerak ke sana. Punya perusahaan penangkapan ikan yang kemudian bisa diekspor dan sebagainya. Ini kekayaan Allah yang harus digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Dan lautan itu luas biasa, 10 hektar itu ada tambang emasnya, ada tambang minyaknya, ada rumput lautnya, ada ikannya, ada macam-macam. Nah, itu kalau Muhammadiyah bisa ke situ, betul-betul kita itu bisa melaksanakan surat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah Allah yang tidak membuat kerusakan tapi menciptakan kemakmuran. Ya. Nah, ini yang Islam yang diingin. Jadi kembali kepada saya tadi, saya katakan kita itu kalau bisa meneruskan supaya Al-Quran itu bisa kita laksanakan yang 30 juz itu, yang 114 surat itu bisa diamalkan seluruhnya. Sebab Quran itu hudan, petunjuk. Oh, namanya petunjuk itu kalau tidak diikuti tidak ada hasilnya. Tunjuk ini kamu kalau mau ke Jakarta lewat jalan ini. Tapi kemudian kita tidak mengikuti petunjuk, ya kita itu. Dokter memberi petunjuk, kalau kamu ingin sehat, minum obat ini. Tapi itu tidak kita belikan, ya tidak sehat. Nah karena itu petunjuk itu harus dilakukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi Al-Quran itu marilah kita amalkan, kembali kepada Quran dan hadis seperti yang diinginkan oleh Kiai Dahlan, dan mengikuti keteladanan Rasulullah seperti yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah karena itu kalau kita mengikuti Kiai Dahlan, orang Muhammadiyah itu akan luas pengetahuannya. Saya dalam lembar terakhir ini saya sampaikan bagaimana suatu hari Pak AR itu nengok Pak Kiai Sunardi Sauri. Itu mubalek muda itu. Karena dulu saya ikut memberikan training kepada Pak Sunardi Sauri, tapi kemudian beliau lebih pintar dari saya. Nah, Pak Sunardi Sauri itu suatu hari sakit. Ditengok oleh Pak AR di Bethesda. Setelah menengok, kira-kira 10 menit, Pak AR pamit, Mas Nadi, kalau pamit ya, mungkin Mas Nadi enggak sehat, pakai iso tablek malih. Pak Nardi itu waktu itu tanya, Pak AR, niki saking niki Pak AR ajeng teng pundi? Aku nggak ajeng niliki wong-wong sing doloran kuwi sinten sing lara. Bethesda niki kabeh wong dolor kejaba perawat kalih doktere. Pak Nardi itu tanya, Pak AR tepang kalih sing sami sakit niku. Pak AR ganti tanya, Pak Nardi, napa wonten hadis sing
Nek nengok wong loro ki kudu kenal. Pak Narti tersenyum. Mboten ngerti Pak R laku biasa. Pak Narti masih tanya, napa sing ajeng dituweni Pak R niku kabeh muslim? Pak R ganti tanya, apa ada hadis kalau menengok itu orang itu harus sesama muslim? Pak Narti tersenyum, ya Pak R langsung ngertos. Akhirnya Pak R mendatangi dari ke kamar. Ada ibu-ibu ditanya, ibu gerai napa? Wah niki kula anu pun rada anu angel mlaku. Pun pinten dinten teng mriki nggih pun setengah sasi, pun nonton perkembangane sae oh nggih. Daleme pundi rika putrane pinten min. Ibu agamane napa? Islam. Pun salat oh dereng nggih pun. Mangke salat ndonga muga-muga ndang mari nyur sehat dirape. Masuk pindah ketemu wong Batak. Sehat Pak Sema, ya ini udah berapa lama di sini? Udah 3 hari. Sakitnya apa ini? Nah, sudah gimana perkembangannya? Ya sudah agak baik ya. Agamanya apa? Protestan ya. Mudah-mudahan Allah nanti memberi petunjuk. Nah, pindah lagi ketemu Cino. Itu dari kamar ke kamar di rumah sakit Bethesda itu semua ditengok sampai jam besuk jam 12 habis. Nah, orang-orang yang tidak suka atau tidak seneng itu mengatakan Pak Eri kurang gawean. Ndelok ning kurang gawean gimana? Aku nengok wong ora tepung. Pak Eri ganti tanya, jenengan pun nate maos Quran surat Ali Imran ayat 112 dereng. Napa lah diwaca napa? Akhirnya dirangkan surat Ali Imran 112 itu bunyinya duribat alaihimul dhillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ya, kehinaan itu akan duribat alaihimul dhillatu aina masukifu dimanapun orang itu berada illa bihabli minallah kecuali orang yang berhubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah itu kita bisa mencari pahala setiap detik. Karena kita sekarang baca subhanallah, nanti kita jalan alhamdulillah, keluar lagi wala ilaha illallah wallahu akbar, ketemu masya Allah. Setiap detik itu bisa kita menambah amalan hablum minallah. Ya. Dapat minuman alhamdulillah, ketemu kanca alhamdulillah, sehat ditungake alhamdulillah. Hablum minanas, ya. Ini bukan hablum minal muslimin. Zuribat alaihimul dhillatu aina masukifu illa bihabli Allah, bukan hablum minal muslimin, bukan hablum minal mukminin, bukan hablum minal muhammadin, hablum minan nas. Ya. Hablum minan nas ki ana wong Kristen, ana wong Katolik, ana wong Islam, ana Cina, ana London. Nah, kalau hablum minan nas itu bisa kita lakukan, orang Islam itu aku maju. Maka Kiai Dahlan itu mengajarkan begitu. Maka Kiai Dahlan itu temannya banyak. Yang tadi saya sebutkan. Ada politisi, ada ini, ada anak muda. Ya, dengan anak muda juga bisa bergaul. Misalnya ketika nengok Cokro Aminoto tahun 1015, di sana ada Semaun, ada Alimin, ada Kartosuwiryo, ya. Ada Soekarno. Nah, ketika itu Kiai Dahlan menjelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita ingin merdeka, kamu harus merubah dirimu. Lah, Bung Karno tertarik dengan ucapan Kiai Dahlan itu. Nah, lalu akhirnya dia ngintil Bung Karno, lalu Bung Karno itu cerita, saya ini kemudian setelah peristiwa di Peneleh, penjelasan kita selalu saya ngintil itu. Nah, waktu saya akan buat film Jejak Langkah Dua Ulama, saya jelaskan kepada Gusola bilang, Pak Sukri itu harus dimasukkan, itu harus dimasukkan. Jadi yang mendorong memasukkan peristiwa itu malah Gusola. Nah, sehingga saya ketika membuat film Jejak Langkah Dua Ulama, kerjasama dengan Bu Ireng itu. Jadi dengan pergaulan, dengan surat
Apa Ali Imran 112 ini orang Islam itu akan menjadi orang yang bukan orang yang picik, bukan orang yang sempit, tapi orang yang pergaulannya luas dan sebagainya. Nah, sehingga dengan demikian Islam itu akan bisa maju. Maka peristiwa ini juga. Nah, lalu yang kedua akan kaitan dengan Pak R. Pak R itu ya berusaha sebagai pemimpin untuk melayani. Ya. Melayani karena diangkat jadi pemimpin ya melayani. Sehingga siapapun yang mengundang itu asal yang lebih dulu itu yang diikuti. Ya. Pernah diundang oleh mungkin dari daerah Kebumen tapi saya lupa tempatnya. Apa mungkin dari yang suatu hari datang ke rumah. Waktu itu rumahnya masih nyewa kecil di Kauman, masih yang bukan nyewa yang dari tembok. Beliau datang sore sekitar jam 4 apa jam 5. Datang, ketemu rumah Pak R, yang membukakan Pak R. Beliau tanya, menapa kula saged pinanggih Pak R? Pak R saged. Oh nggih, monggo. Nah, lalu orang itu diajak masuk. Kita masuk lalu Pak R nyuruh kami menyediakan minuman, teh, dan ya ada makanan kecil. Ngomong-ngomong sampai maghrib. Maghrib oleh Pak R diajak ke masjid. Ke masjid, dan masjid gede pulang. Dan di situ setelah maghrib ngomong-ngomong diajak makan. Ya, makan tenang. Orang itu tanya, saged kula panggih Pak R? Oh saged. Ada makan ya, makan, bisa ke masjid lagi. Dari masjid pulang tidur, ya, karena sudah malam, sudah mau ngomong tidur. Pagi hari subuh dibangunkan oleh Pak R, diajak ke masjid. Nah, ketika mau ke masjid itu juga tanya, Pak kula napa saged panggih Pak R? Pak R jawab saged. Padahal sudah berjalan berdua itu. Nah, sampai di masjid gede, selesai sholat, Pak R pulang, banyak orang yang salaman dengan Pak R. Orang ini memperhatikan. Kemudian tanya sama orang yang salaman dengan Pak R tadi, siapa yang jabat tangan dengan bapak-bapak tadi? Loh, itu kan sama-sama dengan bapak. Iya. Nah, itu siapa? Pak R. Oh, itu yang namanya Pak R. Iya. Atau ketika pulang orang itu tanya, Pak R kok Pak R mboten ngendika nek panjenengan Pak R. Lah kula kepengin jenengan itu bangun dan mriki sehingga langkung saya yang kenalan itu. Jadi orang itu sudah nginep, sudah makan bareng, sudah jamaah bareng, sudah tidur di rumah Pak R sampai hari yang pagi itu belum tahu kalau itu yang itu Pak R. Memang karena orang tanya, dia tidak tanya, Bapak siapa? Cuma ingin tanya, bisa ketemu Pak R? Tidak. Pak R menjawab, kalau bisa ketemu Pak R, bisa. Tapi tidak tanya, Bapak Pak R, napa sinten? Nah, itu tidak jawab. Nah, kebetulan orang itu juga tidak, mungkin tidak belum menanyakan itu. Nah, jadi ini beberapa hal yang dilakukan. Lalu juga pernah Pak R itu waktu menjadi anggota DPR itu dapat sepeda motor kreditan. Nah, waktu naik sepeda motor tabrakan dengan tukang becak. Nah, tukang becaknya itu luka lalu masuk rumah sakit. Tiap hari oleh Pak R ditengok. Sampai sembuh, sampai pulang dan dibiayai. Sampai kemudian menjadi sahabat yang dulunya itu tabrakan menjadi teman perkenalan sehingga kalau orang itu panen pisang, panen ubi, panen telo itu ngeteri. Nah, itu jadi Pak R itu berusaha melayani. Pernah lagi misalnya ketika sudah jadi ketua PP mau ke Wonosobo. Wonosobo di daerah mana itu dari lupa saya, tempatnya Pak Haji Ahmad. Karena kendaraan sudah tidak ada zaman dulu bukan zaman sekarang. PP belum punya kendaraan. Akhirnya
dari Magelang, saya dari mana? Secang itu naik truk, truk ayam. Depan ayam, belakangan ada selo sedikit apa air di situ. Ya sambil tang teng bau ayam itu. Ya sampai di Wonosobo ya. Tapi karena punya tugas mengisi pengajian di sana ya. Lalu Pak Air itu juga hidupnya itu dipakai untuk enak. Tidak semuanya itu dipakai untuk susah. Karena itu ketika kemudian dia di suatu tempat diterima oleh pimpinan ranting, Pak nyari tenggen kula nggih, zaman dulu kan belum hotel. Ini saya sudah di hotel ini. Itu tidur di rumah digelar ke kloso. Lah bapak itu bilang, Pak nyun ngapunten niki dipane mboten nonton ming ngangge kloso. Nah Pak R juga bilang, malah skeco toh. Mboten badhe dawah. Ya, ya. Kemudian ke masjid, pulang makan. Makan diberitahu, Pak nyun ngapunten niki sayure kirang sarem, garamnya kurang. Pak R juga bilang, mboten napa-napa malah mboten ajeng darah tinggi. Ketika masih bilang lagi orang itu, nyun ngapunten niki lampune kedip-kedip, mboten napa malah le turu penak. Jadi semua kondisi itu disikapi oleh Pak R dengan enak. Karena itu ketika bertugas di Semarang itu ada orang namanya Haji Sulhan. Haji Sulhan itu Raja Kapuk. Omahe banyak, rumahnya banyak. Di Jalan Pemuda itu punya omah gede magrong-magrong. Itu disuruh karena nganggur disuruh menempati Pak R. Pak R nggak mau. Karena di situ garasinya aja bisa untuk 10 mobil. Pak R nggak punya mobil. Jadi gajinya bisa habis. Bayarku tinggal ngurusi omah wis ora cukup. Nah, lalu Pak R tinggal di rumah milik Muhammadiyah di Pindrian. Rumahnya kira-kira separuhnya ini. Separuh yang di depan ini, tapi terbuat dari genteng, gedek, bawahnya itu tanah kering. Nah, lalu saya kan sebulan sekali ke Semarang mengambil beras dan bulgur dan gaji. Jadi dulu saya setiap bulan itu ke Semarang mengambil bulgur, beras dan gaji. Dulu pegawai negeri itu dapat bulgur. Bulgur itu seperti jagung, makanan sapi kalau di Amerika. Tapi di Indonesia waktu itu pegawai negeri itu dapat 8 kg beras dan 2 kg bulgur. Nah, saya sering ke situ tidur. Kebetulan ada yang masak namanya Pak Suwito, kita sering itu. Tapi walaupun itu tempatnya gedek, yang sering datang ke situ itu antara lain Pak Sarbini tadi yang saya katakan, lalu Pak Sulhan, lalu ada Suratman. Zaman dulu PKI itu kan menakutkan, orang takut mengadakan pengajian apa. Tapi karena waktu itu ada Jenderal Sarbini, maka Pak Sarbini berani mengadakan pengajian, sehingga sering ada tentara anak buahnya 3 atau 4 orang yang ikut. Yang biayai siapa? Raja Kapuk tadi Pak Sulhan. Yang ceramah siapa? Pak AR. Juga pengajian padi, pengajian dakwah Islam itu waktu itu menjadi ramai, dan karena ada 3 kekuatan seorang tentara, kekuatan seorang pengusaha, dan kekuatan seorang ulama. Saya kira itu, dan itulah yang kemudian Pak AR itu terus bergerak dan di Semarang pengajiannya bisa berjalan dengan baik. Mungkin begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak ya lain kali. Terima kasih, mohon maaf ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat Pak Sukri ini kan mungkin 27 tahun lalu saya mencari donatur, kalau anak-anak IMM itu ke tempatnya Pak Sukri.
Jadi menggambarkan IAIN itu rata-rata orang NU, tapi yang mengajar itu orang-orang Muhammadiyah Pak waktu itu. Onten Pak Mustafa, Pak Sukri dan lain sebagainya. Ini itu luar biasa sekali. Jadi dominasi NU, tapi yang mengajar orang-orang Muhammadiyah. Nah kemudian beberapa ayat yang di Muhammadiyah sangat terkenal seperti Al-Asr, kalau kata Mas Zaki itu teologi yang terlupakan. Kemudian tadi Ar-Rod ayat 11 itu kan sebetulnya ayat yang dipakai oleh semua pemimpin negara, ternyata dari Pak Ahmad Dahlan kan gitu. Ini yang sangat luar biasa ketika Pak Soekarno menggunakan ayat itu sebagai sebuah revolusioner, kemudian Pak Harto menggunakan ayat itu sebagai surat pembangunan, apa? Revolusi pembangunan kan pakai surat itu juga lah. Hari ini kan teman-teman Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah jarang mengeluarkan ayat-ayat yang sangat luar biasa. Al-Ma'un tadi ada, Al-Asr dengan teologinya yang diceritakan oleh Kiai Jazuli nggih, mboten salah. Kemudian Ar-Rod ayat 11 yang digunakan hampir seluruh pemimpin negara hafal, dan mungkin bahkan kepala desa hafal ayat tersebut, Pak. Nah ini mungkin ayatnya sangat sedikit-sedikit tapi sangat mengena. Hari ini mungkin kita kekurangan ulama-ulama yang itu, Pak. Jadi kurang ayatnya, apa ya, tidak terlalu lama apa ya mengkajinya, nopo bagaimana Pak? Monggo diberi penjelasan untuk kami yang muda ini, karena kebanyakan ilmu malah pusing. Tapi kalau mengikuti Ahmad Dahlan kan Al-Asr aja 7 bulan lah. Ini mungkin ada penjelasan dari Pak Sukri. Ayat 11 itu malah disampaikan oleh Bung Karno pada waktu beliau menjelaskan non-blok. Sehingga yang membawa ayat Quran di gedung PBB itu Bung Karno. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu Bung Karno, dan itu dibawa ke PBB. Kalau Kiai Dahlan itu karena menginginkan supaya Al-Quran itu ya dibaca sudah bagus, setiap huruf dapat. Tapi dipahami lebih bagus dan diamalkan jauh lebih bagus. Jadi kalau diamalkan itu bisa membebaskan manusia dari kebodohan, membebaskan manusia dari penindasan, membebaskan manusia dari kemiskinan, dan sebagainya. Nah itu, karena itu saya ingin supaya Muhammadiyah itu ya selain berdakwah dengan yang lain-lain juga dengan film itu tadi. Maksud saya kalau saya menjelaskan Kiai Dahlan dengan lisan kan ya. Tapi kalau begitu saya putarkan Sang Pencerah, saya putarkan Jejak Langkah Dua Ulama, itu jadi kita ini, saya kalau nanti PP menyetujui, saya ingin punya perusahaan film yang kalau bisa mengalahkan Bollywood, ya, mengalahkan film-film India itu. Ya. Kita sekarang belum punya studio, kita sudah punya 4 film. Ini akan tambah satu lagi, Juanda dan Pak AR. Pak AR itu yang satu itu meniti 20 hari itu filmnya tentang Pak AR. Waktu itu Pandu Awe. Naik sepeda dari Ulak Paceh ke Medan 1.300 km 20 hari. Memang waktu itu saya tanya sama Pak AR, ketemu harimau enggak, cuma mendengar waktu di Jambi. Nah lalu supaya film itu menarik, saya ingin tampakkan harimau. Tapi ternyata harimau itu kalau jadi bintang film mahal sewanya, 10.000 US dollar. Kan sama dengan 137 juta waktu itu. Untung waktu itu masih ada namanya Ali Tahir Parasong. Nah lalu Ali Tahir Parasong itu saya tanya, Mas kenalan dengan Direktur Taman Safari? Enggak kenal, tapi ini mau ada ulang tahun Kementerian Kehutanan. Nanti mungkin bisa ketemu. Nah, 3 hari kemudian ketemu dengan Tony Sumampo, insinyur. Saya ngomong sama Tony Sumampo, Pak Tony, Muhammadiyah akan buat film tapi butuh harimau. Tapi kalau suruh nyewa 10.000 US dollar enggak punya duit. Udah Muhammadiyah enggak usah bayar pawangnya aja 2 juta. Nah, jadi dari 130 juta kita cuma bayar 2 juta
untuk 5 orang yang masuk dalam kerangkeng itu, kerangkengnya sekian ini. Ya, yang 2 itu perempuan membawa makanan, daging yang sudah digiling, pawangnya. Yang 2 laki-laki itu, yang 1 yang menyuruh harimau itu meloncat ke sana, lari ke sana dan sebagainya. Kemudian ada 1 yang menjaga sutradara dan ada 1 yang menjaga kameraman. Jadi 5 orang yang masuk. Akhirnya cuma bayar 2 juta, alhamdulillah. Jadi ini ya pergaulan juga kan itu. Nah itu. Lalu ke depan ini saya ingin membuat, kalau PP setuju, ingin buat film-film, mungkin nanti pelopor di Suruweng ini siapa, itu bisa kita filmkan. Dulu saya sering minta bantuan pada keluarganya Pak Masudi, ada genteng, ada apa itu, untuk mu'alimah dan sebagainya. Itu mungkin di sini ada pelopor, atau di Malang siapa, ya. Jadi ada film dokumenter, ada film cerita, ada film animasi seperti Ipen-Upen dan sebagainya. Pokoknya kita harus mengalahkan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih gitu loh. Jadi jangan kita kerdil. Asal kita mau bekerja keras bisa. Ya. Nah, itu yang jadi karena itu ke depan Muhammadiyah itu harus mengkafahkan dalam melaksanakan Al-Qur'an. Ya. Nah, sehingga insya Allah kalau begini Muhammadiyah akan tetap di depan, ya. Karena kalau surat Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Jadi umat yang terbaik itu ya baik dalam segalanya, ya. Dan ini Pak AR mau difilmkan untuk yang kedua. Yang pertama tadi. Karena ini banyak permintaan. Kalau kita sudah tugasi di bawah itu, Pak AR difilmkan, nah, jadi ini akan difilmkan. Dan sekarang sudah selesai proses penulisan skenario. Ya, mungkin dalam bulan depan sudah mulai syuting. Ya, itu karena judulnya saya tidak tahu, sutradaranya dari Klaten. Sutradaranya itu yang menyutradarai 9 Putri Sejati. Ya, itu insya Allah nanti mudah-mudahan syutingnya itu ya setengah bulan atau 1 bulan selesai. Cuma yang lama editingnya. Ya. Saya kira itu. Terima kasih.